Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, mata kuliah praktikum sistem informasi akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum sistem informasi akuntansi kami yang objeknya UKM samping rumah Restari and Cafe. Di sini kami akan menjelaskan penerapan sistem informasi akuntansi dari UKM sampai Rumah Restari and Cafe. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Bunga Safira dengan NIM 2400522030. Saya Budia dengan NIM 2400522038. Saya Kevares Manibal dengan NIM 2400522048. Saya Jula Mutiara dengan NIM 2400522053. Saya Rira Fatia dengan NIM 2400522041. Baik, selanjutnya kita lanjut aja ke pembahasan. Yang pertama adalah pengenalan UKM Samping Rumah Restoran and Cafe. Yang mana UKM Samping Rumah Restoran and Cafe ini merupakan UKM yang bergerak di bidang restoran dan PNB, yaitu beralamat di Jalan Raya Bandar Buat, Gang Ahmad Usen, nomor 23 Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, yang mana pemiliknya itu adalah Bapak Diki Andriawan, yang mana usaha ini sudah berjalan eh, cukup lama, yang mana sebelumnya itu berdiri pada 2019 yang namanya adalah Dapur Umi Cici, di mana ini adalah usaha kecil-kecilan rumahan, dan usaha ini berhenti beroperasi karena COVID-19. Dan selanjutnya pada 2020 pemilik mulailah beroperasi untuk usahanya dengan nama Kau Coffee dengan bermodalan eh, perlengkapan kopi sederhana. Dan setelah itu, setelah usahanya meningkat pada Agustus 2024, bertransformasilah menjadi sampai Rumah Roastery and Cafe hingga sekarang. Dan untuk UKM sampai Rumah Roastery and Cafe ini memiliki omset sebesar 420 juta per tahun, dan untuk UKM ini memiliki pencatatan keuangan yang semi-semi terkomputerisasi menggunakan aplikasi kasir pintar yang mana menyediakan point of sale berbasis mobile untuk mengetikkan sistem kasir. Untuk struktur organisasi UKM sampai rumah Restarian Cafe ini menerapkan sistem kepemimpinan langsung di mana pemilik memegang kendali penuh terhadap usahanya, tetapi dalam pengoperasionalnya pemilik usaha dibantu oleh karyawannya, yaitu beberapa departemen, yaitu Departemen Produksi, Operasional, dan Keuangan. Selanjutnya, analisis ancaman, risiko, dan pengendalian internal, siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, UKM sampai rumah, restoran and cafe akan dijelaskan oleh Keva, Budia, dan Bunga. Kepada rekan saya, disilakan. Baik, saya akan menjelaskan analisis siklus pendapatan dari ancaman, resiko, maupun pengendalian internalnya di UKM sampai rumah lestari dan kafe. Yang dimana itu diawali dengan adanya pencatatan pesanan uh, antara pelanggan dengan kasir. Di situ ada terjadinya ancaman di mana kesalahan kasir itu saat mencatat pesanan. Dan timbullah risiko pesanan itu tidak sesuai dan memicu komplain pelanggan. Pengendalian internal itu yang akan dilakukan adalah kasir melakukan konfirmasi ulang pesanan sebelum diproses. Selanjutnya ada invoice pesanan. Invoice pesanan di sini adanya ancaman kesalahan input harga atau jumlah pesanan pada invoice. Risiko yang terjadi, tagihan yang diberikan tidak sesuai sehingga menyebabkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. Pengendalian internalnya yaitu melakukan pengecekan ulang invoice sebelum diberikan ke pelanggan.
Selanjutnya ada pembayaran, di mana dalam pembayaran ini terjadi ancaman yaitu kesalahan ataupun kecurangan dalam proses pembayaran. Risikonya itu kerugian keuangan, selisih kas, dan laporan tidak akurat. Pengendalian internalnya disarankan untuk menggunakan point of sale, pemisahan tugas, pengecekan kas rutin, dan penyimpanan bukti pembayaran. Selanjutnya itu ada bukti pembayaran dan struk pesanan, di mana dalam siklus ini terjadinya ancaman yaitu bukti pembayaran atau struk tidak dicetak, hilang, ataupun rusak. Risiko yang terjadi ialah transaksi itu sulit dibuktikan apabila terjadi kesalahan ataupun komplain dari pelanggan. Pengendalian internalnya itu disarankan untuk menyimpan salinan bukti pembayaran maupun struk pesanan tersebut. Selanjutnya itu penyerahan produk, yang dimana ancaman terjadi kurangnya pengecekan pesanan sebelum diserahkan. Risikonya produk itu bisa tertukar ataupun tidak sesuai pesanan. Pengendalian internal yang disarankan itulah verifikasi pesanan sebelum diberikan kepada pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya lanjutkan kepada rekan saya, Dia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan siklus pengeluaran. Nah, di siklus pengeluaran ini yang pertama ada pengecekan persediaan bahan baku. Ancaman yang timbul itu kesalahan dalam pengecek stok bahan baku atau data persediaan tidak diperbarui. Resikonya kekurangan bahan baku sehingga proses produksi terganggu. Pengendalian yang bisa kita lakukan adalah mengecekkan stok secara rutin dan mencatat persediaan bahan baku dengan baik. Selanjutnya yang kedua itu permintaan pembelian bahan baku. Ancamannya yaitu permintaan pembelian tidak sesuai kebutuhan atau terjadi kesalahan pencatatan permintaan. Lalu yang resikonya pembelian bahan baku berlebihan atau kekurangan bahan baku untuk produksi, dan pengendalian yang bisa dilakukan adalah menggunakan daftar permintaan pembelian yang disetujui dan melakukan pemeriksaan kebutuhan bahan baku terlebih dahulu. Lalu persetujuan pembelian. Ancamannya itu adalah pembelian dilakukan tanpa persetujuan atau tidak sesuai dengan anggaran UKM. Resikonya, pengeluaran UKM menjadi tidak terkendali dan dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya itu adalah pengendalian. Pengendaliannya yaitu adalah setiap pembelian harus mendapatkan persetujuan dari pemilik atau pihak yang berwenang. Lalu yang ketiga, yang keempat, pemesanan bahan baku kepada pemasok. Ancaman yang bisa timbul adalah kesalahan dalam menyampaikan jenis atau jumlah bahan baku yang dipesan. Risikonya bahan baku yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan usaha, dan pengendaliannya yaitu adalah membuat daftar pesanan secara tertulis dan melakukan konfirmasi kepada pemasok sebelum pengiriman. Lalu yang kelima, yang terakhir, pembelian dan penerimaan barang. Ancamannya yaitu barang yang diterima tidak sesuai pesanan, jumlah barang kurang, atau kualitas bahan baku buruk. Lalu resikonya proses produksi terganggu dan kualitas produk menurun. Pengendaliannya yaitu mencocokkan barang yang diterima dengan nota pembelian dan melakukan pengecekan kualitas bahan baku. Baiklah, sekian dari saya berikan kepada rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan siklus produksi. Yang pertama itu ada perencanaan produksi. Ancamannya yaitu perencanaan yang tidak akurat terhadap kebutuhan produksi yang menimbulkan risiko kelebihan atau kekurangan produksi sehingga tidak efisien. Pengendalian internalnya yaitu melakukan perencanaan produksi sesuai dengan permintaan dan kapasitas produksi. Selanjutnya itu ada pengadaan bahan baku. Ancamannya itu seperti kesalahan dalam memesan atau menerima bahan baku. Risiko yang ditimbulkan yaitu bahan tidak sesuai kualitas atau jumlah yang dibutuhkan. Pengendalian internal yang dapat dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan bahan baku dan persetujuan pembelian oleh bagian yang berwenang. Selanjutnya itu proses produksi. Ancamannya seperti kesalahan operasional atau kelalaian pekerja. Risiko yang ditimbulkan yaitu produk cacat, tidak sesuai standar, atau pemerasan bahan. Pengendalian internal yang dapat dilakukan yaitu membuat SOP produksi dan melakukan pengawasan kualitas secara berkala. Selanjutnya yaitu penyimpanan persediaan barang jadi. Ancamannya seperti kesalahan pengiriman atau keterlambatan distribusi. Risiko yang terjadi yaitu stok tidak akurat dan kerugian persediaan. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu melakukan pencatatan stok dan pengamanan gudang. Selanjutnya yaitu pengiriman produk jadi. Ancaman yang ditimbulkan seperti kesalahan pengiriman atau keterlambatan distribusi yang menimbulkan risiko ketidaksesuaian pesanan dan menurunnya kepuasan pelanggan. Pengendalian internal yang dapat dilakukan yaitu melakukan verifikasi pesanan sebelum pengiriman dan pencatatan distribusi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart komprehensif, yang dimana
Flowchart ini dimulai pertama dari pelanggan. Pelanggan memilih menu, lalu terbitlah dua dokumen menu yang dipilih. Satu dikirim ke kasir dan satu lagi disimpan. Kasir menerima menu yang dipilih dari pelanggan. Setelah itu, kasir melakukan pengecekan menu. Apabila menu tersedia, kasir melakukan pencatatan pesanan dan menerbitkan 4 invoice pesanan. Invoice pertama dikirim ke pelanggan, invoice kedua dikirim ke dapur, invoice ketiga dikirim ke bagian produksi, dan invoice keempat disimpan. Apabila menu tidak tersedia, kasir menawarkan menu lain dan menerbitkan daftar menunya disimpan. Setelah pelanggan menerima invoice dari kasir, pelanggan melakukan pembayaran dan terbitlah bukti bayar. Bukti bayar pertama dikirim ke konektor 5 dan bukti bayar yang kedua disimpan. Pada bagian dapur, setelah dapur menerima invoice pesanan dari kasir, dapur melakukan pengecekan kesediaan bahan baku. Apabila bahan baku tersedia, dapur melakukan konfirmasi ke bagian produksi beserta bahan bakunya dan mengeluarkan dokumen bahan tersedia. Satu dikirim ke produksi dan satu lagi disimpan. Apabila bahan baku tidak cukup, dapur meminta permintaan pembelian bahan baku dan menerbitkan dua dokumen daftar permintaan bahan baku. Satunya dikirim ke BIK dan satunya lagi disimpan. Baik, sekian dari saya. Saya lanjutkan ke rekan saya. Baik, saya akan lanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Nah, pada konektor 4 yang berkaitan produksi, di mana ada dokumen invoice pesanan yang diteruskan untuk memproses produk. Dalam memproses produk, jika kualitas sesuai, maka disiapkan produk yang siap untuk disajikan. Lalu diterbitkan 3 dokumen data produk yang diteruskan ke konektor 15, 16, dan 3. Jika kualitas produk tidak sesuai, maka dilakukan pembuatan ulang produk, yang nantinya juga diterbitkan 2 dokumen data produk yang tidak sesuai, yang mana diteruskan ke konektor 14 dan satu lagi disimpan. Selanjutnya konektor 5 pada departemen kasir, adanya dokumen bayar, lalu menerima pembayaran, dan menerbitkan 2 dokumen strak pesanan, yang diteruskan ke konektor 6 dan yang satu lagi disimpan. Dan pada konektor 6 itu ada pada departemen pelanggan, adanya strak pesanan yang disimpan pada departemen. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, lanjut ke konektor 7, di mana konektor 7 itu ada di pemilik di dokumen penundaan bahan baku. Itu diarahkan ke departemen pemilik. Maaf, saya ulangi, di mana awalnya itu di departemen dapur adanya daftar pembelian bahan baku. Itu diajukan ke pemilik untuk diminta persetujuan apakah pembelian bahan baku ini disetujui ataupun tidak. Nah, jika tidak disetujui, itu maka terjadinya penundaan pembelian. Bentar, guys. Coba cek dulu yang tadi itu tuh, tersimpan enggak? Enggak, kalau apa namanya ini nih, dia tuh si Kivaro harus keluar dulu. Nah, baru kesimpan dia gitu lah kalau Zoom. Lanjut aja dulu, Kev, kamu bacain flowchartnya. Nah, speak itu Nah, baik, selanjutnya di konektor 7, di mana konektor 7 itu berasal dari departemen dapur, di mana dokumen daftar permintaan bahan baku itu diajukan ke departemen pemilik agar untuk meminta persetujuan pembelian bahan baku. Nah, jika tidak disetujui, maka terjadinya penundaan pembelian dan dibuatlah 2 rangkap dokumen penundaan bahan baku. Yang satu diarahkan ke
konektor 9 dan satu lagi disimpan. Yang diarahkan konektor 9 itu diajukan ke dapur lagi dan itu dokumen penundaan bahan baku itu disimpan di departemen dapur. Lalu jika persetujuan pembelian bahan baku disetujui oleh pemilik, maka terjadinya melakukan pembelian dan dibuatlah 2 rangkap dokumen, yaitu data pembelian bahan baku yang dimana dia diarahkan ke konektor 10 dan disimpan. Di konektor 10 dia diarahkan ke departemen pemasok, di mana itu pemasok menyiapkan pesanan dan membuat nota pembelian, dan di situ terjadilah adanya barang atau hasil pembuatan pesanan tersebut, dan dibuatlah nota pembelian 2 rangkap yang diarahkan ke konektor 11 dan disimpan. Nah, selanjutnya itu diproduksi. Itu ada konektor 8 yang dimana konektor 8 itu berasal dari departemen dapur sebelumnya, yaitu dokumen bahan baku tersedia. Dimana situ diproduksi, dibawalah bahan baku itu untuk diproses. Nah, situlah terjadi keputusan apakah kualitasnya sudah sesuai ataupun sudah sesuai apapun tidak. Jika tidak sesuai, terjadinya pembuatan ulang dan membuat 2 rangkap dokumen, yaitu data produk tidak sesuai yang diarahkan ke konektor 14 dan disimpan. Jika kualitas itu sesuai, maka produk itu siap disajikan dan produk itu dibawalah ke data produk jadi 2 rangkap dokumen, itu diarahkan ke konektor 15, 16, dan disimpan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kepada rekan saya. Baik, selanjutnya adalah konektor 11, yang mana konektor 11 itu adalah dari pemasok nota pembelian beserta barangnya, itu akan diberikan ke pemilik, di mana nanti pemilik itu akan mengecek barang yang bahan baku yang dibeli tersebut, apakah bahan baku itu lengkap atau tidak lengkap. Jika bahan baku yang dibeli itu lengkap, maka pemilik melakukan pembayaran dan terbitlah bukti bayar, yaitu yaitu dokumen, yaitu ada konektor 12, konektor 13, yang mana konektor 12 ini bukti bayar akan dikirimkan ke bagian pemasok, dan konektor 13 akan dikirimkan ke bagian keuangan, dan satu lagi akan disimpan oleh pemilik sendiri. Dan jika bahan baku itu tidak lengkap, maka pemilik akan melakukan konfirmasi ke pemasok bahwa bahan baku itu tidak lengkap dengan memberikan nota pembelian tersebut. Dan tadi pada konektor 13, yang mana tadi ini adalah bukti bayar dari pembelian bahan baku, bagian yang dikirimkan kepada keuangan, di mana bagian keuangan akan mencetak pengeluaran, di mana itu sebagai pengeluaran kas dari pembelian bahan baku, maka bagian keuangan membuat sebuah jurnal, yaitu jurnal pengeluaran kas, dan membuat database pengeluaran. Dan untuk konektor 13 tadi, yaitu berasal dari produksi, 14 yaitu data produk tidak sesuai, yang mana ini ketika produk tersebut tidak sesuai dan diproses ulang, maka bagian produksi mengirimkan kepada keuangan untuk dicatat data produk tidak sesuai tersebut, yang mana mencatat produk tidak sesuai dan dimasukkan ke jurnal umum, dan bagian keuangan membuat data produk tidak sesuai tersebut database-nya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan konektor 15 ya ini. Di konektor 15 itu dari produksi, data produk jadi. Nah, itu akan dikirim ke kasir. Produk jadi dari produksi. Lalu kasir akan memberikan not kepuasan pelanggan, lalu timbullah dokumen not kepuasan pelanggan, dan akan nanti dikirim ke konektor 17 atau pelanggan. Nah, di konektor 16
konektor 16 di keuangan. Nah, konektor 16 di keuangan ini juga dikirim dari produksi. Nah, keuangan menerima data produk jadi dari produksi, lalu keuangan mencatat produk terjual, dan keuangan membuat jurnal penerimaan kas. Maka hasilnya yaitu adalah data penjualan. Nah, kita selanjutnya yaitu adalah konektor 17. Nah, konektor 17 itu adalah not kepuasan pelanggan yang diterima dari kasir, dan juga pelanggan ini menerima produk jadi juga dari kasir. Lalu not kepuasan pelanggan ini akan dikirim juga ke kasir, dan kasir mendata kepuasan pelanggan. Lalu timbullah dua dokumen data kepuasan pelanggan, yang satu dikirim ke pemilik dan yang satu disimpan. Nah, yang dikirim ke pemilik ini akan disimpan oleh pemilik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian saran dan rekomendasi untuk UKM sampai rumah restoran and cafe yang akan dijelaskan oleh Harira. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan saran dan rekomendasi dari penelitian kami terhadap UKM samping rumah restoran cafe. Nah, berdasarkan hasil praktikum yang dilakukan pada UKM tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki sistem operasional yang mendukung pelaksanaan siklus pendapatan, pengeluaran, maupun produksi. Nah, setiap aktivitas melibatkan bagian-bagian tertentu menggunakan dokumen pendukung, serta memiliki aliran data yang mendukung proses bisnis perusahaan. Selain itu, ditemukan beberapa risiko dan ancaman yang berpotensi mengganggu kelancaran operasional perusahaan. Oleh karena itu, diperlukanlah pengendalian internal yang memadai untuk meminimalkan risiko tersebut. Nah, itu juga dibahas oleh rekan-rekan saya sebelumnya pada siklus pendapatan, pengeluaran, dan produksi. Nah, jadi secara garis besar, kami memiliki beberapa rekomendasi untuk UKM tersebut. Mungkin yang pertama itu mengganti formulir umpan balik kertas dengan Google Form yang dapat diakses melalui kode QR di konter. Nah, data umpan balik ini akan secara otomatis dirangkum di komputer tanpa menghabiskan waktu pegawai yang di kasir. Selanjutnya, menetapkan ambang batas aman untuk jumlah bahan baku di dapur. Jika tingkat stok mencapai ambang batas, dapur harus segera mengajukan permintaan pembelian untuk menghindari kehabisan stok. Nah, ini juga berpengaruh dalam produksi di usaha tersebut. Dan selanjutnya adalah menyiapkan pemasok cadangan agar tidak bergantung pada satu toko atau pemasok saja untuk memastikan operasional tidak terganggu jika mereka terlambat mengirimkan bahan baku. Dan menerapkan SOP yang lebih ketat dan pastikan tim dapur selalu menimbang bahan baku sesuai standar untuk menjaga konsistensi rasa produk dan mengurangi risiko kegagalan memasak. Karena kalau tingkat kegagalan itu lebih tinggi, mungkin akan berimbas kepada kerugian sebuah entitas tersebut. Nah, selanjutnya adalah dalam laporan mengenai produk yang tidak sesuai standar, tambahkanlah kolom alasan, misalnya produk itu gosong, terlalu asin, atau tidak memenuhi SOP. Nah, untuk membantu mengevaluasi kinerja tim di dapur yang nantinya digunakan oleh stakeholder untuk mengevaluasi SDM-SDM yang ada di entitas tersebut. Dan menetapkan batas maksimum untuk produk misalnya 2% dari produksi. Nah, jika batas ini terlampaui, pemilik harus segera melakukan inspeksi terhadap dapur. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir rugi pada UKM. Nah, ini adalah batas maksimum atas kerugian sebuah produk gitu. Nah, pemilik bisa menetapkan maksimalnya berapa. Dan yang terakhir adalah melakukan pencadangan data mingguan semua data penjualan dan keuangan ke Google Drive sekali seminggu untuk memastikan keamanan jika terjadi kegagalan komputer kantor. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan tentang penerapan sistem informasi akuntansi pada UKM sampai rumah restoran cafe. Di sini kami sudah menganalisis UKM sampai rumah restoran cafe
baik itu siklus dari pendapatan, pengeluaran, dan produksinya, baik itu ancaman, risiko, dan pengendaliannya, dan juga rekomendasi atau saran ke depannya untuk UKM sampai rumah restoran and cafe untuk peningkatan usaha lebih baik lagi ke depannya. Baik, kami dari kelompok 3 eh, akan baik kami dari kelompok 3 eh, baik kami kelompok baik kami dari kelompok 3 jika ada kata-kata kami yang salah dan ada kekhilafan saat penyampaian eh, materi kami tadi, untuk itu kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.